Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila jami'il masyayikhina wa masyayikhina san ila musannif tafsir al-Jalalain al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wal Imam Jalaluddin as-Suyuti nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Wa khususan ila jami' asatidina wa khususan ila Abu Ahmad Qadir bin Ramli. Summa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah setelah sekian minggu ya, 2 kali pertemuan nggih. Atau total dalam 1 bulan ini banyak bolong ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk kembali mengkaji kalamullah, firman-firmannya Allah melalui apa yang telah ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita sudah sampai hari ini masuk surah An-Nisa ayat ke-3 juz ke-4. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu ila akhiril ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nazalat, dan ketika ayat ini turun ya, ayat berikut ini turun, taharraju ya, moko padha wedi dosa kabeh min wilayatil yatama. Takut untuk apa? Takut untuk tentang perwaliannya anak yatim ya, karena tidak boleh memakan hartanya anak yatim, maka banyak yang takut memakan hartanya anak yatim. Wa kana fihim, wa kana lan ana sapa wong fihim ing dalem fihim ing dalem wong kabeh iku man sapa wong tahtahu kang isore wong al-ashru 10 wa thamanu lan 8 minal azwaj saking bojo. Jadi kenapa kok mereka takut tentang perwaliannya anak yatim ini? Karena mereka sudah mempunyai istri 10, ada yang mempunyai istri 8, asbabun nuzulnya. Fala ya'dilu bainahunna, kemudian mereka tidak bisa berbuat adil di antara 10 atau 8 istri mereka itu. Fanazala, maka turunlah ayat berikut ini. Apa ayatnya? Wa in khiftun, lan lamun wedi sapa sira kabeh, alla tuksitu, yen to berbuat adil sapa sira kabeh, ta'dilu tegese adil fil yatama ing dalam urusane anak yatim, fataharrajtum maka merasa berat sapa sira kabeh min amrihim saking urusane anak yatim, fa khafu maka wedi aidon halik malih alla ta'dilu yen to ora iso adil bainan nisa'i ing antarane pira-pira wadon, maksudnya beberapa istrinya. Idza nakahtumuhunna,
apabila kalian atau apabila kalian menikahi mereka semuanya. Jadi terhadap istri yang banyak itu saja mereka khawatir tidak berbuat adil, lah kok ini kebagian anak yatim lagi ini, perwalian anak yatim yang mana hartanya anak yatim ini dilarang untuk menggunakannya atau memakannya. Fankihu, maka nikahilah, tazawwaju tegese kawinono, ma ing wadon bimakna man, maknanya adalah man. Ma di sini itu maknanya man. Toba, ya, kang bagus lakum kedua sira kabeh minan nisa'i saking pira-pira wadon perempuan, ya, istri-istri itu masna, 2 saja, wa thulatha atau 3, wa ruba atau 4, ai tegese isnataini 2, wa thalathan 3, wa arba'an atau 4, wala tazidu lan ora ojo nambah ala dzalika ing atase 4. Jadi ini itu agama Islam itu membolehkan poligami. Ya, boleh 2, boleh 3 atau 4. Loh kok begitu loh? Ini itu pembatasan. Ya, jadi jangan seolah-olah Islam mengajarkan boleh nikah banyak. Loh, ini tuh membatasi. Sebelum ayat ini turun, zaman dahulu itu orang laki-laki itu boleh nikah sakarepe, mau 10, mau 15, mau selusin dan lain sebagainya. Jadi justru ayat ini itu membatasi. Gitu nggih. Fa in khiftum, maka lamun wedi sapa sira kabeh alla ta'dilu yen ora iso adil sapa sira fihi ing dalem para istri ini bin nafaqati ing dalem nafaqah wal qasmi lan pembagian. Maksudnya adil di sini apa? Adil dalam hal pembagian nafkah dan pembagian nafkah. Kalau kamu tidak bisa adil, fawahidah. Maka macam-macam siji satu saja. Angkihuha, nikahilah dia. Atau iqtasiru, ya, perpendeklah ala ma malakat aimanukum ing atase ma malakat, ma barang malakat kang duweni aimanukum, budak, ya, atau budak kalian. Satu aja gak bisa, ya pakai budakmu. Ketika zaman dahulu ini perbudakan masih ada. Nah, kalau budak itu boleh berhubungan dengan mereka dan mereka ini tidak mempunyai hak sebagaimana istri. Jadi memang gitu zaman dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan budak itu? Budak itu adalah orang yang tidak memiliki dirinya sendiri. Zaman dahulu banyak. Zaman dahulu Islam datang justru berpikir, ya, dalam banyak hukum itu piye carane cek perbudakan iki gak ono. Jadi tidak langsung ditiadakan. Karena pada zaman dahulu kan bebas mau diapakan saja, mau ditonjokin, mau di, karena yang punya itu ya tuannya. Nah, Islam datang itu banyak hukum-hukum terkait yang gimana caranya supaya perbudakan ini sedikit demi sedikit ditiadakan. Makanya misalkan ketika orang yang tidak berpuasa, ya, atau siang Ramadan siang-siang dia melanggar dengan cara berhubungan intim, itu kan salah satu kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Jadi gitu. Nah, kalau nggak bisa, maka dengan budak kalian minal imai, bayane saking pira-pira budak perempuan. Id laisa lahunna, krana ora ana lahunna iku kedue budak ammatun, ya, ammatun. Tidak punya apa mereka minal hukuki, saking pira-pira hak, ma
ing barang li zaujat kang kedue para bojo atau istri perempuan. Nah, kalau istri perempuan dia punya banyak hak sebagai istri. Kalau budak perempuan tidak punya hak. Zaman sekarang tidak ada perbudakan, itu tidak ada. Ada tapi ilegal. Ya, human trafficking namanya kalau zaman sekarang itu. Jadi orang dijual. Ya, jadi ada calonnya juga, dia datang ke desa-desa pelosok, dicari itu ya keluarga yang punya hutang banyak, punya anak perempuan ya, biasanya perempuan, dibohongi, ayo kerja di Hong Kong, kerja di Kamboja. Ya, sekarang yang paling viral di Kamboja nih, Bu. Ya, nanti di Kamboja dikurung dan lain sebagainya, disuruh kerja untuk menipu orang-orang Indonesia, kerjanya di internet. Kan banyak sekarang lagi viral-viralnya. Jadi ditipu, nanti kamu jadi pembantu di sana, kamu nanti kerja di kafe. Begitu nyampe paspornya diambil. Paspor diambil itu nyawa mau luar negeri, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak ada paspor, nggak punya keluarga negaraan ya, mau dikamplongi dan sebagainya, lapor polisi nggak bisa. Akhirnya dia jadi budak. Nah, itu human trafficking ya, penjualan manusia. Apalagi sekarang nih lagi rame nih di Amerika nih, Epstein file. Ada jutaan file-filenya Epstein itu yang membongkar kedok-kedoknya elit global, diantaranya adalah ya human trafficking, anak-anak kecil dijual dan sebagainya. Kemudian ya dijadikan budak. Sekarang lagi rame. Kenapa kok lagi rame? Karena tokoh-tokoh besar dunia ternyata terlibat. Presiden Amerika yang sekarang, terus Pangeran Andrew itu dari Inggris, ya ilmuwan yang judul itu juga Hawking. Pakai aku mau coba berita nih, serem, sampai memakan dagingnya manusia. Makanya kok Gaza itu dibombardir kayak gitu ya, karena mereka ini hanya tego aja, hanya gendeng kabeh. Dzalika utawi mengkono nikah mau iku ain nikahul arba. Maksudnya di sini yang nikah 4 tadi itu faqat moko bloko awil wahidah, atau yang dimaksud dengan nikah 1 tadi itu aw at-tasarri, menikahi budak tadi itu iku mau iku adna, iku luweh parek, lebih dekat. Ai tegese aqrabu, lebih dekat, ila alla ta'ulu, lebih dekat kepada apa? Melempeng. Melempeng itu tidak berbuat apa namanya, zalim. Tajuru tegese melempeng, tidak berbuat zalimnya. Dengan cara itu ya tadinya kamu istrinya 10, gak bisa berbuat adil. Ya nikah loro telu atau apa lega sok siji. Nah, itu semua yang tadi disebutkan itu lebih dekat supaya kamu tidak berbuat zalim, tidak berbuat yang tidak bagus. Elek ngene siji orang tentek kok arep nambah. Nah. Wa atulan, berikanlah. A'tu tegese berikanlah, an-nisaa, perempuan-perempuan itu, istri-istri kalian, berikan apa? Shadaqatihinna, sedekahnya mereka semua. Jam'u shadaqah, jamak dari kalimat shadaqatin. Maksudnya apa? Muhurahunna, mahar-mahar mereka. Berikanlah istri kalian mahar mereka. Nihlatan, sebagai pemberian. Masdarun, nah ini bentuk masdar, maknanya adalah atiyatan, sebagai pemberian. Anti binafsin, dari baiknya jiwa ini. Jadi nikah itu harus memberikan mahar, dan itu adalah miliknya istri.
Fa intibna lakum fa intibna moko lamun apa tibna itu ya maksudnya di sini memberi tapi thayyib itu asalnya thayyib berbuat baik ya mereka membaiki lakum kepada kalian semua an syai'in dari sesuatu minhu saking mahar tadi itu mas kawin nafsan apa nih nafsan awai tamyizun menjadi tamyizun menjadi tamyiz muhawwadun anil fa'il kang den alih jadi saking fa'il maksudnya adalah tobat perempuan tadi itu istri kalian itu baik anfusuhunna diri mereka lakum kepada kalian ansyai'in dengan sesuatu minas sodaki dari mas kawin fawahabna lakum maka kemudian dia memberikannya kepada kalian suaminya ya laki-laki itu wajib memberi mahar mas kawin kepada istri itu haknya istri. Nah kalau seumpama istrinya ini berbuat baik dengan cara ya iki mas sampean apa namanya gak punya kerjaan ini mas kawinnya dipakai untuk modal pekerjaan berarti dia ini bagus maka dia bagus ya tobat anfusuhunna lakum jiwa mereka ini bagus untuk kalian. Fakulu maka makanlah ya dari mas kawin tersebut itu ya, hasil dari mas kawin tersebut digunakanlah hanian hali enak thayyiban tegese enak marian yang apa ya sedap mahmudal akibah sebagai tegese kang apa mahmudal akibah akibat yang terpuji la dharara tidak ada bahaya fihi di dalam memakan hal tersebut alaikum bagi kalian fil akhirah di akhirat kalau sudah diberi ya hasil sepakat misalkan ya udah ini buat modal usaha kemudian dari mas kawin misalkan digadaikan kemudian dia dibuat usaha dan punya uang nah uang tersebut boleh dimakan sama suaminya tadi la dororo fihi alaikum fil akhirah nanti di akhirat tidak membahayakan. Ini kalau diberi, agak diberi aja maksa. Mbak ibu Juni ya. Nazalat turun ayat ini raddan sebagai bentuk penolakan alaman kariha dzalik terhadap orang yang tidak suka dengan hukum tadi niku. Maka turunlah ayat berikut ini. Wala tu'tu dan janganlah kalian berikan ayyuhal auliya para wali ini anak yatim iki. Asufaha ing pira-pira wong kang safih niku bodoh. Siapa yang dimaksud di sini al-mubadzirina yaitu orang-orang yang mubadzir minar rijali wan nisa'i wasibyan baik itu laki-laki, perempuan atau anak-anak. Ya. Maksudnya walinya anak yatim. Ini ada anak yatim bapaknya meninggal. Kemudian singkat cerita si fulan ini menjadi walinya. Nah walinya ini kan tugasnya menjaga hartanya anak yatim ini. Maka jangan berikanlah kepada yang boros. Ini masih anak-anak atau masih bodoh ini. Jangan diberikan dulu, bukan selama-lamanya. Apa yang jangan diberikan amwalakun harta kalian amwalahum maksudnya di sini hartanya mereka allati fi aidikum yang ada di dalam tanggung jawab kalian jangan mudah diberikan kepada mereka jangan dulu diberikan kepada mereka allati ja'alallahu lakum yang mana Allah menjadikan kepada kalian qiyaman ya ya pengertian ini sebagai sandaran. Nah, uang tersebut itu sebagai sandaran bagi kalian untuk ngeramut anak tadi itu. Nah, maka jangan mudah atau jangan dulu dikasih kepada mereka yang boros selama kamu menjadi wali mereka. Kan di sini ada juga anak yatim yang orang tuanya tidak ada, kemudian singkat cerita tetangganya yang ngurus. Berarti tetangganya itu adalah wali, anaknya masih kecil. Nah itu kalau kalau santunan anak yatim kan saya ingatkan Bu, niki ya
ini yang mau diberikan kepada anak yatim, ini hartanya anak yatim, gak boleh dimakan, ya, gak boleh dibelikan cincin emas, gak boleh gayanya utangmu, iki hartanya anak yatim, haram dimakan. Sama juga demikian, buat acara santunan anak yatim, kemudian dia ngirim proposal ke semua warga, misalkan satu warga dikasih diminta 10.000, itu gak boleh buat bensin nih Bu, digawe banner gak boleh, itu pure hartanya anak ya yatim. Jadi hati-hati, hati-hati, kecuali nanti ketika misalkan dia minta ke banyak orang, kalau ada panitianya misalkan, ya di sini nggak pernah gitu. 10.000 sing 1.000 gawe panitia, misalkan. Nah, jadi harus clear semuanya. Kalau makan hartanya anak yatim ini nanti di akhirat bahaya, ya. Perutnya disokno karo geni neraka, api neraka. Qiyaman, ya, sebagai sandaran. Masdaru qoma, bentuk masdar dari lafadz qoma yakumu qauman atau qiyaman. Ai taqumu, atau kalian berdiri, ya, bersandar bima'asyikum, dengan penghidupan kalian, wasolahi audikum, dan baiknya ya kehidupan kalian. Fayudayyi'uha, kemudian mereka menyempitkan ma'isyah kalian tadi itu. Kenapa kok mereka menyempitkan? Karena boros. Ya memang susah nama anak yatim. Apalagi kalau anak yatimnya keminter. Ya bapaknya kaya, meninggal, nah, dia ada perwaliannya dengan pamannya misalkan. Tapi kemudian wah hartanya bapakku kena aku kabeh. Akhirnya memacu emosi. Padahal perintah Al-Qur'an jangan diberikan kalau anaknya model-model yang foya-foya dan sebagainya itu. Jangan diberikan terlebih dahulu. Nah, kalau diberikan fayudayyi'uha, nanti menyempitkan ma'isyah kalian, penghidupan kalian. Fi ghairi wajhiha, yang bukan pada tempatnya. Jadi hati-hati. Wa fi qira'atin, dan dalam satu qira'ah dibaca qiyamah, pendek ya-nya. Kalau qiyamah itu jam'u qimah, jamak dari lafadz qimah. Qimah itu nilai. Ma taqumu bihil amti'ah, yaitu kamu berdiri di atas sebuah nilai. Nah, jangan diberikan kepada orang yang sufaha, yang safih, ya cilik terus nyekel duit 1 miliar lho, ya tambah bahaya. Ya, jadi kalau seseorang bapaknya meninggal dunia, maka dia menjadi anak yatim. Ya, hartanya bapaknya itu ada pembagiannya, istrinya dapat sekian, anaknya dapat sekian. Nah, yang ibunya niki ya gak boleh makan harta anak yatim tadi niku. Apalagi istrinya nanti nikah lagi. Nah, istrinya nikah lagi ya gak boleh gitu. Kecuali kalau miskin sekali, dalam perwalian nanti ada ayatnya. Tapi dengan catatan bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik, ala kadarnya, ya, dikasih santunan misalkan dari sini dikasih per anak 250, kalau di sini misalkan 250. Nah, ini yang walinya miskin sekali, buat makan aja susah. Nah, ini harus berbagi sama anak yatim. Ya maka dengan cara yang ma'ruf boleh. Ngomong sama anaknya, "Le, iki gawe beras ya, engko gawe makan bareng-bareng." Ya, tapi kalau dia kaya, walinya ini adalah orang yang kaya, ya, lebih baik tidak memakan harta tersebut. Warzuquhum, dan berikanlah mereka fiha, di dalam soal harta tadi itu, at'imuhum minha, berikanlah mereka anak-anak yatim tadi ini minha, dari harta. Waksuhum, berikanlah pakaian mereka. Waqulu, dan ucapkanlah lahum, kepada mereka, qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Ya, contohnya adalah iduhum aidatan jamilatan, berikan mereka janji yang baik. Iya le,
engko lek awakmu gedhe nggih PN kabeh kita dibalekno kabeh. Saiki aja sik sekolah sing apik. Kan kayak gitu. Disuruh mengucapkan ucapan yang baik. Iya lek areke anak yatimnya ini bisa ngerti, lek gak gelem ngerti, malah kadang gak tahu diri. Wis diramut malah ngomongnya kadang gak enak. Berduwe bapakku no awakmu kok. Nah, itu nanti menyakiti juga. Memang harus sabar. Perintahnya adalah qaulan ma'rufah. Berucap dengan ucapan yang baik. Ya. Iduhum idatan jamilatan. Ya, janjikanlah mereka dengan janji yang baik. Bi'ata'ihim, dengan memberikan mereka amwalahum, harta mereka, idza rasyadu, ketika mereka sudah pinter, sudah ngerti. Wabtalu, dan ujilah mereka. Ikhtabiru, berikan pilihan. Maksudnya diuji, dites. Sebelum diberikan dites, iki jek goblok ta wis pinter iki. Ya. Al-yatama, anak-anak yatim, qoblal bulugh, sebelum balik, fi dinihim, dalam hal agamanya mereka. Wa tasarrufihim fi ahwalihim, dan perubahan dalam keadaan mereka. Hatta idza balagu an-nikaha, sehingga ketika mereka sampai balik atau sampai usia menikah. Aisoru, atau mereka menjadi ahlan, menjadi ahli keluarga ya. Lahu, maring nikah, bil ihtilam, ya, dengan mimpi bahasa. Awisinni, atau kalau laki-laki nih ya laki-laki dan perempuan, awisinni atau umur, wa huwa istikmal, yaitu sempurnanya khamsa asrata sanatan inda Syafi'i, usianya kalau menurut madhab Syafi'i, Imam Syafi'i 15 tahun ya, kalau di sini 15 tahun masih cilik ya, tapi itu sudah balik. Diuji anaknya bagaimana manajemen keuangannya, bisa apa enggak. Nah, diuji. Nah, sampai nanti mereka usia menikah. Fa in anastum, ya, moko lamun ningali sapa sira kabeh, absurtum, kamu melihat, minhum, dari anak yatim tersebut, rusdan, iku pinter, yaitu sholahan fi dinihim wa malihim, baik dalam agama dan hartanya, fadfa'u ilaihim, maka berikanlah kepada mereka amwalahum, harta-hartanya mereka. Wala ta'kuluha, dan kamu jangan memakan harta tersebut, ayyuhal auliya, para wali, israfan, dengan cara israf, ya, berlebih-lebihan, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Tadi ini artinya jangan memakan harta anak yatim secara boros, sakarepe dhewe. Ya, wong biyen awakmu tak ramut kok, mosok aku jaluk 50 juta ora oleh misalnya. Jangan kamu makan wahai para wali, ya, berlebih-lebihan, bi ghairi hak, dengan tanpa kebenaran. Halun, ini menjadi hal, wa bidaran, lan hale mubadziraken, ya, jangan kamu israf, berlebihan, wa bidaran, dan mubadzir, ay mubadzirina ila faqiha, yaitu mubadzir dalam pemberian nafkah tadi itu, harta tadi itu. Makhafata ayakbaru, ya, makhafata krana wedi, ayakbaru, yen to gedhe sapa anak yatim iku, rusyada, ya, hale pinter, fayalzamukum, maka wajib bagi kalian taslimuha ilaihim, memberikan harta mereka kepada mereka. Wa man kana minal auliya, wa man kana, lan lamun ana sapa wong minal auliya, bayane saking para auliya, kalau ada walinya itu adalah ghaniyan, wali yang kaya, sugih, fal yasta'fif, maka becik, nyegah, lebih bagus dia mencegah apa? Mencegah memakan itu.
Kalau tadi miskin boleh, asalkan nggak boleh berlebihan, nggak boleh mubadzir, nggak boleh akeh-akeh lah. Kalau miskin, lek sugih ya fal yasta'fif, hendaknya lebih baik dia menahan. Ayya'ifa an malil yatim, yaitu mencegah dari hartanya anak yatim, wa yamtani' min akliha, mencegah untuk tidak memakan hartanya anak yatim. Lek sugih wis lah gak usah enggak pek yatim kok kekno kabeh. Wa man kana faqiran, tapi kalau seumpama walinya ini fakir, falyakul, maka makanlah minhu saking anak yatim tadi itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ma'ruf ini baik secara tradisi, uruf. Ya sing pantes. Sing pantes. Ya. Ya misalkan dapat santunan anak yatim per anak 500.000. Ya lek gawe mangan ya pantesi pira. Ya gawe tuku beras, lawu. Ojo kabeh 400 dipek kabeh. Nah, 100-nya dikasih ke anak yatim. Ini kalau seumpama yang walinya ini fakir. Biqadri ujrati amalihi, dengan kadar ujrah atau apa itu ujrah? Usaha apa gaji lah ya, upah amalihi, upah dari perbuatannya, dari amalnya, karena sudah ngeramut. Fa idza dafa'tum ilaihim, maka apabila kalian memberikan ya, harta tadi ilaihim kepada mereka, ai ilal yatama, yaitu kepada anak yatim, amwalahum, harta mereka, fashhidu, maka persaksikanlah, datangkan saksi. Ini anaknya sudah mau nikah nih, sudah besar. Ya, hartanya masih ada 3 miliar. Karena sudah mau menikah, mau lepas tanggung jawab, maka wajib diberikan kepada anak yatim tersebut. Ketika memberikan, fashhidu, datangkan saksi, persaksikanlah alaihim, terhadap anak yatim tersebut, annahum, bahwa mereka ya anak yatim tadi itu tasallamuha, menerima harta, wa bari'tum, dan kalian telah bebas dari tanggung jawab. Lek ana apa-apa engko aku gak melok tanggung jawab maneh. Iki hartamu sudah saya kembalikan semua. Harta peninggalan bapakmu biyen ya. Beserta apalagi misalkan saham atau punya perusahaan, itu kan berkembang kan. Maka ketika sudah pantas untuk diberikan, berikan. Pakai saksi, 2 saksi nggih. Li alla yaqa' ikhtilafun, karena nanti khawatir terjadi ikhtilaf, perbedaan. Ya. Takut terjadi napa? Gonjang-ganjing. Fatarji'u, maka nanti kamu kalau ada saksi, fatarji'u, kamu akan kembali. Ilal bayyinah, terhadap saksi tadi itu al bayyinah. Wa hadza amru irsyad, inilah petunjuk yang ini adalah perkara sebagai petunjuk. Wa kafa billah, dan cukuplah bagi Allah, al ba zaidah, huruf ba pada lafaz billah ini sebagai tambahan. Cukuplah Allah hasiba, itu sebagai zat yang menjaga, hafidan li a'mali khalqihi, yang menjaga terhadap amal dari makhluk-makhluknya, wa muhasibahum, dan menghisap ya makhluk-makhluknya tadi niku. Semuanya nanti akan di audit semuanya nanti di akhirat, dan Allah Maha mengetahui itu semua. Terakhir, ayat terakhir pendek ini. Wa nazala, ayat ini turun raddan, sebagai bentuk penolakan, lima kana alaihi, bagi orang-orang yang ada terhadap barang, yaitu al-jahiliyah, pada masa jahiliyah, min adami taurithin nisa wasighar. Pada zaman jahiliyah itu tidak adanya warisan bagi perempuan dan anak-anak. Jadi kalau ada orang meninggal, ini bagi perempuan nggak ada warisannya. Anaknya kalau masih kecil juga tidak ada warisan. Dipek karo waline kabeh. Turunlah ayat lirrijali, bagi laki-laki, yaitu al-aulad, anak laki-laki, wal aqriba, dan keluarga, kerabat maksudnya,
Iku nasibun ana dumdumane, ada bagiannya. Hadzun tegese dumduman mimma saking barang taroka kang ninggal sapa alwalidani wong tua loro wal aqrabuna atau kerabat al mutawaffauna kang mati kang meninggal dunia. Walin nisa dan bagi perempuan nasibun itu juga ada dumdumane ana bagiane mimma tarokal walidani dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua wal aqrabun atau dari kerabat yang meninggal mimma qalla minhu baik itu sedikit minhu saking harta ay almal tegese harta au katsura atau banyak sedikit atau banyak ya laki-laki atau perempuan ini punya bagiannya masing-masing ono hitungane nanti ada ayat pembagian itu ya kalau bapak seorang laki-laki meninggal ya maka istrinya dapat bagian berapa anaknya berapa kakeknya berapa, neneknya berapa, ono itu hitung-hitungan nih. Saudaranya dapat berapa? Oh, ini yang meninggalkan anak, maka saudaranya nanti terhalang dengan anaknya. Akhirnya saudaranya tidak dapat jatah. Yang dapat ini anaknya. Oh, punya cucu, tapi masih punya anak. Oh, berarti cucunya terhalang untuk mendapatkan. Ini enten hitung-hitungan nih. Disebut dengan ilmu faraid namanya, ilmu tentang warisan. Nah, susah kayak gini nih, apalagi kalau hartanya banyak. Apalagi hartanya banyak. Hartanya banyak, anaknya banyak. Anaknya banyak, kemudian rakus kabeh wis, gak mari. Rakus siji ae. Gak gelem aku jaluk lebih akeh gak gelem tanda tangan, repot kabeh. Bertahun-tahun gak selesai. Apakah ada yang kasus kayak gini? Wakeh. Ya, saya kadang ya dapat laporan kayak gini nih, Pak. Wakeh. Nah, akhirnya yang meninggal dunia bapake nek kuburan ya sedih juga. Sedih juga karena anak-anaknya rebutan dan lain sebagainya. Jadi ketika orang meninggal dunia itu yang pertama diurus itu hutangnya. Iki duwe hutang apa ora? Nah, kalau punya maka dari peninggalan hartanya disaur untuk bayar hutang. Nah, sisanya baru buat warisan. Gitu ya. Ja'alahullahu ja'ala dadikno hu ing harta tadi hu sapa Allahu Allah nasiban dumduman atau pembagian mafrudon kang pasti ya yang pasti ana ukurane kabeh maktuan tegese den kang putus bitaslimihi ya kelawan masraken harta tadi itu ilaihim maring ahli waris gitu. Jadi jangan mentang-mentang yang meninggal ini saudaranya kemudian dia ngotot minta pembagian. Itu enten pembagiannya masing-masing yang diatur dalam ilmu faraid. Dan ilmu faraid ini nanti ilmu yang pertama kali hilang. Kenapa kok hilang? Akeh sing gak dienggo. Banyak yang tidak menggunakan faraid ini. Karena nanti kalau hukum positif di Indonesia kan ada sendiri waris kan. Jadi lek syariat wis ngatur, kemudian di negara juga ngatur. Jadi ya lek keluargane apik enak. Baik kita bagi sesuai panduan Al-Qur'an, sesuai dengan syariat. Gitu loh. Jadi memang tidak itu. Misalkan kalau anak-anak laki-laki bagiannya lebih banyak dari perempuan. Nah, kadang diprotes, kok ini gak adil. Laki-laki kok lebih banyak, perempuan kok sedikit. Malah sebenarnya yang diuntungkan itu perempuan. Kenapa? Misalkan kalau perempuan dapat harta warisan itu murni untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yang untuk laki-laki dia lebih banyak, tapi dia masih bertanggung jawab sama ibunya, dia bertanggung jawab sama anak istrinya dan sebagainya. Tidak untuk dirinya sendiri. Lek sing lanang sing wedok
Ya. Itu murni untuk dirinya sendiri, PN kabeh. Nah, jadi seolah-olah memang tidak adil perempuan lebih sedikit. Tapi kalau hukum positif ini dibagi rata semua. Rata. Bagaimana kalau saya tidak mau menerima harta warisan, mau saya berikan kepada saudara saya yang membutuhkan, ya boleh saja, tapi dibagi dulu. Ya, ini dapat segini, sudah dibagi, sudah dapat. Wis, ini karena adik saya ini masih kurang mampu, bagian saya kasihkan ke adik saya ini semua. Nah itu Pak, tidak apa-apa. Ada yang kayak gitu, ya banyak juga. Saya banyak mendengar kayak gitu itu. Ya ketika dia mendapat harta warisan, dia tidak mau karena khawatir ya pokoknya khawatir. Akhirnya dikasihkan ke saudaranya. Lek koyo ngene ku enak tentrem. Nah, setelah dibagi misalkan punya anaknya baik semua, kaya semua. Segi hartanya bapak setelah dibagi, ayo kita sedekahkan semuanya. Ya, dibuat untuk masjid, untuk pondok dan sebagainya. Lebih bagus lagi. Sing susah itu anaknya rakus, anaknya kedonyan. Gitu nggih. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah minggu depan kita akan ngaji lagi sebelum nanti masuk bulan Ramadan. Ramadan kalau nggak Senin Selasa atau Selasa. Jadi minggu masih bisa ngaji lagi sekaligus penutupan. Nanti selama puasa nggih enten pengajian, tapi masih belum tahu nih ngaji kita apa. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan taqabbala. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah wan najah alaina jami'an ya Allah wa ala jami' alatina wa usratina wa ala muassasatina al muawana wa murha bi zatin katsira min at-talam tilmidan waj'alhum mauladana min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wal istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana najjina minal qawmiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.